Halo semuanya, sebelum memulai video ini, izin perkenalkan saya WOD Asrifasari dengan NIM 2012231039. Di sini saya ingin presentasikan tema Introduction to Data Analysis. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas dua bagian penting. Yang pertama adalah statistik dasar untuk analisis big data. Kedua, pemanfaatan Python untuk manipulasi data. Kedua bagian ini menjadi fondasi penting dalam memahami cara kerja data di dunia nyata, khususnya dalam skala besar seperti big data. Mari kita mulai dari yang pertama. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, statistik dasar untuk analisis big data. Apa itu statistik dasar? Statistik dasar adalah alat bantu untuk memahami dan menyimpulkan informasi dari data. Ini mencakup yang pertama itu ada rata-rata atau disebut dengan mean, disebut nilai tengah dari semua data. Yang kedua ada median, adalah nilai yang membagi data jadi dua bagian yang sama besar. Yang ketiga itu ada modus, nilai yang paling sering muncul. Yang keempat dan terakhir adalah standar deviasi, yang disebut juga mengukur seberapa jauh data tersebar dari rata-rata. Mengapa statistik penting di big data? Big data seringkali terdiri dari jutaan atau bahkan miliaran data. Statistik dasar membantu kita untuk menyederhanakan dan menafsirkan data tersebut. Misalnya, yang pertama menemukan tren atau pola, yang kedua menyaring noise atau data yang tidak relevan. Yang ketiga itu mengidentifikasi outlier atau anomali. Distribusi data. Distribusi menunjukkan bagaimana data tersebar. Contoh distribusi yang sering dipakai itu ada dua. Yang pertama ada distribusi normal, adalah seperti bentuk lonceng simetris di tengah. Yang kedua itu distribusi skewed atau juga miring ke kanan atau kiri, menandakan ada outlier. Memahami distribusi sangat penting untuk memilih model analisis yang tepat, seperti regresi atau klasifikasi, relasi dan regresi. Korelasi adalah mengukur hubungan antara dua variabel. Misalnya, apakah tinggi badan berhubungan dengan berat badan. Regresi atau disebut juga regression adalah memprediksi nilai suatu variabel berdasarkan variabel lainnya. Contohnya, perusahaan bisa memprediksi penjualan berdasarkan jumlah iklan yang ditayangkan. Statistik di dunia nyata. Contoh aplikasi statistik dalam big data ada 3. Yang pertama itu ada e-commerce, menganalisis perilaku belanja pengguna. Yang kedua ada kesehatan, memprediksi penyakit berdasarkan riwayat medis. Yang ketiga dan terakhir itu ada transportasi, adalah mengatur rute optimal dengan data lalu lintas. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu pemanfaatan Python untuk manipulasi data. Python adalah bahasa yang sangat populer di kalangan data analis dan data scientist karena sintaksisnya yang sederhana
dan banyaknya library yang mendukung analisis data. Di sini ada 3 library yang akan kita bahas. Yang pertama, Pandas untuk manipulasi data tabular atau disebut dengan berbasis baris dan kolom. Yang kedua, ada NumPy, digunakan untuk perhitungan numerik tingkat lanjut. Yang ketiga dan terakhir ada Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi data secara cepat dan jelas. Di sini kita akan memulai dari Pandas karena ini adalah alat yang paling sering digunakan oleh pemula maupun profesional. Membaca dan mengeksplorasi data dengan Pandas. Pertama-tama, kita harus membaca data ke dalam Python. Kita bisa menggunakan read CSF dari Panda untuk membaca file CSF Python, import pandas spd df pdread CSF data CSF print df head. Dengan kode di atas kita sudah bisa melihat 5 baris pertama dari data. Ini penting untuk mengetahui apakah struktur kolom dan baris sudah benar. Fungsi dfinfo dan dfdescribe bisa digunakan untuk mengecek tipe data dan statistik dasar setiap kolom. Operasi dasar Pandas. Setelah data dimuat, kita bisa melakukan operasi dasar seperti melihat kolom tertentu dengan coding print df nama, lalu rata-rata kolom usia dengan kode print df usia min, lalu filter pelanggan dengan usia 30 dengan kode print df usia 30. Operasi seperti ini sangat penting untuk melakukan analisis awal, membersihkan data, atau menggunakan insight awal. Python memungkinkan semua itu dengan sangat ringkas dan intuitif. Transformasi data. Kadang data yang kita miliki masih kotor atau tidak sesuai. Berikut ini beberapa transformasi data yang umum dilakukan. Untuk mengganti nilai kosong dengan coding df pendapatan filna, df pendapatan min in place true. Dengan menghapus baris kosong dengan coding df dropna in place true. Untuk menambahkan kolom baru berdasarkan perhitungan dengan coding df umur tahun depan df usia. Untuk mengubah format teks menjadi lowercase dengan coding df kota str lower. Semua ini penting untuk menyiapkan data agar bisa dianalisis dengan lebih baik. Selanjutnya, kita bisa melakukan grouping dan agregasi. Misalnya, menghitung rata-rata berdasarkan kategori tertentu. Untuk rata-rata usia kota dengan coding print df group by kota usia min, atau menghitung total pendapatan per kota dengan coding print df group by kota pendapatan sum. Ini sering dipakai untuk laporan bisnis, analisis keuangan, atau melihat tren antar wilayah. Pandas juga sangat fleksibel untuk melakukan indexing dan sorting. Untuk urutan berdasarkan usia dari tertinggi dengan coding df short values usia ascending false. Atau kita bisa mengambil subset data berdasarkan kombinasi kondisi untuk pelanggan di Jakarta dengan usia 30 dengan coding df kota Jakarta dan df usia 30. Teknik seperti ini sangat penting dalam tahap eksplorasi data.
Dalam praktiknya, kita sering bekerja dengan lebih dari satu file atau tabel data. Kita bisa menggabungkannya menggunakan fungsi merge. Untuk gabungkan data pelanggan dan transaksi dengan coding df merge, pd merge, df pelanggan, df transaksi on id pelanggan. Ini memungkinkan kita menggabungkan data dari berbagai sumber menjadi satu kesatuan analisis. Manipulasi waktu dan tanggal. Data waktu sangat umum dalam big data. Python mendukungnya melalui datetime. Dengan coding df tanggal, ddeto datetime, df tanggal, df bulan, df tanggal, dtemon, df hari, df tanggal, dtday name. Dengan ini kita bisa analisis tren musiman, mingguan, atau jam sibuk. Visualisasi dasar dengan matplotlib. Python juga mendukung visualisasi untuk memperjelas hasil analisis. Contoh membuat histogram usia dengan Python dengan coding import matplotlib pilot aspolit. Polit is df usia, distribusi pelanggan, x label usia, y label jumlah dan show. Atau kita bisa membuat bar chart dan line chart untuk melihat tren waktu atau perbandingan antar kategori. Visualisasi lanjutan dengan Seaborn. Seaborn memberikan visualisasi yang lebih cantik dan canggih. Contoh membuat box plot untuk melihat persebaran pendapatan dengan coding import Seaborn as SNS titik box plot x kota, y pendapatan data df, atau heatmap untuk melihat korelasi antar variabel dengan coding SNS titik heatmap df4, node sama dengan true, cmap sama dengan full run. Studi kasus mini. Misalkan kita adalah analisis di sebuah e-commerce. Pasti kita ingin tahu yang pertama itu kota mana dengan pelanggan paling loyal. Yang kedua, kelompok usia mana yang paling banyak membeli. Lalu yang terakhir adalah rata-rata transaksi per pelanggan. Semua pertanyaan ini bisa dijawab hanya dengan beberapa baris kode Python menggunakan pandas. Inilah kekuatan data manipulation. Cepat, fleksibel, dan sangat powerful. Studi kasus lanjutan atau tambahan. Kita bisa melihat ke analisis lanjutan. Untuk melihat tren penjualan bulanan dengan coding df.group by buka kurung df tanggal dtemon tutup kurung, buka kurung total sum buka kurung tutup kurung plotkin bar. Untuk membandingkan performa dua wilayah dengan coding SNS line plot, buka data df x tanggal, y sama dengan total,
kue dengan kota. Dengan visualisasi ini, manajemen bisa mengambil keputusan berbasis data. Kesimpulannya itu, yang pertama, Python memberikan alat yang kuat untuk memuat, membersihkan, mengelola, dan menganalisis data. Yang kedua, Pandas dan NumPy sangat penting untuk manipulasi data. Yang ketiga, visualisasi dengan Matplotlib dan Seaborn membantu mengkomunikasikan insight dengan lebih baik. Yang terakhir, yang keempat, kemampuan mengolah data dengan Python adalah fondasi untuk analisis lanjutan seperti machine learning dan AI. Dengan menguasai semua bagian ini, kita sudah sangat siap untuk melangkah ke tahap berikutnya dalam dunia data.